Jadi ada pertanyaan dari Pak Ian ya. Bang, bahas saham CPO dong, khususon Smar. Nuwun. Nah, beliau ini kemungkinan orang Jawa ya, karena Nuwun itu biasanya orang Jawa. Dan khusus biasanya Jogja lah, moga-moga bener. Nanti Pak Ian kasih konfirmasi ya. Baik teman-teman, hari ini kita bahas coba ya Smar. Tapi sebelum itu tadi IHSG posisinya turun lagi, cuma yaitu tadi opennya itu selalu di atas. Kemarin juga gitu, opennya itu selalu di atas. 2 hari berturut-turut seperti ini agak aneh sebenarnya. Dan asing masih keluar ya. Dari tanggal 18 Juni kemarin, ini keluar terus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 hari artinya 2 minggu. Keluar terus, ada dikit-dikit ya. Dikitnya mereka tuh 800 miliar teman-teman. Hari ini dikit sih, tapi 800 miliar gitu. Ya sakit juga. Oke, jadi kita bahas Smar ya. Smar ini adalah Sinarmas Agro Resource Teknologi. Kodenya Smar. Kondisinya kalau dilihat laporan keuangannya memang fluktuatif. Dari tahun 2020 itu laba 1,5 triliun, kemudian 2,3 T, 5 T, kemudian 800 miliar, 1,3 T. Ini ya. Dari laba yang ada ini fluktuatif. Maka dividennya pun kalau dilihat juga fluktuatif. Salesnya pun juga lumayan fluktuatif di sini. Artinya dari sini saya simpulkan awal bahwa ini perusahaan memang belum bisa dipegang atau diharapkan konsisten. Contoh misalnya 2020 sampai 2025. Yield dividennya itu rata-rata 3%, 2% ya. Ada yang pernah 11% atau 14%. Tapi payout rasionya luar biasa ya, 360%. Dan itu tidak bakalan terjadi setiap tahun. Maka Smar ini sebenarnya tidak masuk di dalam list saham saya. Sorry, saya salah. Smar itu ternyata masuk di list saham saya. Tapi posisinya ada di bawah gitu ya. Jadi ini ada Triputra Agro, ada Astra Agro Lestari, sama Sinarmas Agro. Semuanya perusahaan yang bergerak di bidang yang sama ya, di CPO. Cuma saya nggak tahu kenapa di Stockbit itu TAPG itu masuknya adalah retail primer, bukan makanan dan minuman. Jadi saya ngikut aja itu. Nah kondisinya kalau ngelihat seperti ini yang paling bagus adalah di TAPG. Potensi yield dividennya besar TAPG ini. Kemarin kan 15%. Tahun ini bisa jadi juga mirip-mirip nih. Kondisinya bisa 14% di harga sekarang. Ya, harga sekarang kan di sekitar 1000. Tadi udah update nih 1000 plus 1%. AALI 5700 closing hari ini. Itu minus 0,9%, kemudian Smart 3430. Jadi kalau dari dividen investing, posisi yang paling menguntungkan tuh harusnya di TAPG. Ini saya belum update yang Smart, coba kita update sekalian. Dividennya ini 24 Juni adalah 30. Berarti ini harusnya dividen final. November kemarin bagi 105. Jadi 105 plus 30 ya. 3,9%. Total kan 135, berarti dividen payout-nya adalah 31%. 30,2, 30,5, 30, ya sekitar 30,4 ya. EPS finalnya kan 445. Nah kalau kita update EPS-nya di 2025 antara 186 sampai 429. Kita taruh 429 lah. Masa iya dia turunnya langsung ke 186, 429. Potensi yield dividennya 130 di tahun ini. Artinya akan dibagi 2 periode kan. November dan ini berarti 2 kali. Kalau tadi ngelihat histori November dan Juni. Dan dari histori ini pun juga kurang konsisten ya. Dulu kan setahun itu ada yang 2 kali, ada yang sekali, ada yang 2 kali lagi gitu. Nah, sebenarnya saya nggak terlalu nggak terlalu suka perusahaan yang seperti ini. Manajebilnya itu kayak nggak di dalam pattern yang sama gitu. Kalau kayak Astra gitu kan patternnya tetap, Adro ya grupnya Adaro itu patternnya kan tetap. Banyak yang patternnya tetap. Nah itu pendapat saya untuk yang Smart. Kalau yang lain-lain TAPG, ALI itu bagus patternnya, tapi yaitu yieldnya masih rendah kalau dari sisi dividen. Tahun 2023 aja 4%, tahun 2024 ya sekitar 4% lagi gitu kan. Nah, yang paling bagus menurut saya ya TAPG untuk dividen investing. Dan dia pun ada potensi growth nih di TAPG. Paling itu
sekilas dari saya untuk Bang Ian ya. Jadi ini udah clear, selesai. Nah, terus saya mau coba untuk bahas PMI manufaktur Indonesia. Ini bukan agak lagi, tapi sangat memprihatinkan, teman-teman. Anjlok besar sekali PMI manufaktur kita. Dari yang biasanya itu bulan Maret itu 52 ya, 52,5 berapa ini. April, Mei, Juni langsung dropnya luar biasa. Jadi PMI manufaktur itu adalah indeks purchasing manager ya. Jadi di survei manajer-manajer purchasing itu pembeliannya bagaimana, meningkat apa tidak, dan seterusnya ya. Manufaktur-manufaktur yang ada di Indonesia itu disurvei dan ada hasilnya itu ada indeks. Kalau 50 poinnya itu 0 sampai 100. Jadi kalau 50 itu artinya stagnan, enggak kemana-mana. Kalau di atas 50 itu growth, berarti purchase-nya itu growth. Tapi kalau di bawah 50 artinya itu kontraksi atau turun. Nah, PMI manufaktur biasanya kita di bawah 50 itu tidak pernah ya, mulai dari September 23 dan seterusnya itu enggak pernah. Baru di bulan Juli 2024 lalu itu turun. Ini kenapa nggak ada angkanya ini ya? Intinya ini kalau garisnya 49 di sini, 51 di sini, berarti 50 kan di tengah nih. Nah, 50 itu berarti ini sekitar 49,5. Ini 49, ini 49, ini adalah 49, juga belum nyampe 50 nih, tengah-tengahnya 50 di sini. Kemudian naik, habis itu drop jauh banget nih. Di April 2025, Mei, ini udah 3 bulan berturut-turut. Sama kemarin kayak deflasi berturut-turut gitu ya. Ini kalau pemerintah nggak sadar, nggak menyadari kondisi yang seperti ini, nggak gerak cepat, bahaya. Jadi kalau ngomong PMI-nya turun, berarti kemungkinan uang yang beredar juga turun. Nah, ini dia. Maret, April, Mei, money supply M2-nya. Kan ini money supply ya, Indonesian money supply M2. M2 itu kalau nggak salah yang total. Saya lupa ingat. Pokoknya gitu ya, saya bukan ahli keuangan. Tapi intinya tahu secara prinsip bagaimana. Ini money supply-nya itu turun. Sebenarnya nggak boleh money supply itu turun. Mestinya naik terus. Nah, kayak gini nih. Harusnya naik terus sih. Naik terus ya. 10 tahun nih. Tapi kalau kondisinya kayak gitu, ini tuh turun dibandingkan bulan apa? Bulan Maret. Kalau begini berarti ada sesuatu. Sama nih. Bulan Juni, Juli ya. Sama. Yang bagus itu kalau kondisinya growth. Kenapa? Karena ada hal-hal yang tidak tertukarkan. Jadi money supply itu harus naik terus. Itu kenapa? Karena ada sesuatu yang dikonversikan itu tidak tertukar. Tidak tertukar itu maksud saya gini. Kalau kita misalnya jual beli barang dengan barter, maka itu penukaran. Nah, uang itu harus dicetak terus atau harus disuplai terus. Kenapa? Karena ada barang-barang yang tidak ditukar. Misalnya kalau kita kerja dapat jasa, di jasa itu kan kita dapat uang kemudian dibelikan mobil, nanti uang itu tertukar dengan mobil. Nah, mobil kan manufaktur, tapi ketika di ujung ada misalnya dari komponen mobil itu tambang batu baranya misalnya, atau tambang biji besi. Lah, biji besi kan dari alam. Dari alam ketika diangkat itu kan dia harus dibayar dengan uang, karena hasilnya itu adalah bukan penukaran aja, bukan trade, tapi production yang sifatnya itu new, naik ke permukaan, kemudian dia ditukar dengan uang, maka supply-nya uang ini itu harusnya itu meningkat. Karena apa? Karena berproduksi terus, kita dipaksa untuk mengeluarkan uang lebih banyak. Tapi kalau ini itu supply-nya turun, berarti apa? Production-nya kemungkinan turun, atau uangnya ini tidak beredar, tidak digunakan untuk nilai tukar. Kalau tidak ada pertukaran berarti bisnisnya mandek. Ada titik-titik yang mandek bisnisnya. Makanya beberapa bulan terakhir, beberapa tahun terakhir itu susah bikin bisnis. Buka tutup, susah sekali bikin bisnis. Itu salah satunya adalah tanda-tanda yang kita perlu waspadai. Nah, ini PMI manufaktur ini perlu sangat diwaspadai. Kenapa? Karena manufaktur itu sektor penunjang untuk tenaga kerja. Serapan tenaga kerja itu banyak dan value-nya agak lumayan di situ. Kalau UMKM oke lah, ada ya. Serap tenaga kerja iya, tapi value-nya itu nggak terlalu besar. Kalau di sini ada rata-rata Ya, ini rata-rata wage. Ya, wage itu salary ya. Nah, ini. Kalau kita lihat di 10 tahun ini naik tuh, bagus tuh, ya kan? Wage itu 3 juta per bulan.
Kalau kemarin Q3 2024 3,2. Ini 3 juta per bulan turun. Cuma ini kuartalan semua. Jadi belum ada yang terupdate. Tadi saya mau ngomong apa ya? Lupa saya malan. Oh iya, manufaktur PMI. sorry. PMI manufaktur itu penting. Kenapa? Karena wage tadi itu ya. Ini yang gede-gede ini adalah di manufaktur. Kalau di UMKM gaji itu rata-rata mungkin nggak segini. Manufaktur aja segini. Kalau di UMKM kemungkinan di bawah ini gitu. Nah jadi begitu. Kalau manufaktur aja segini, UMKM pasti lebih rendah. Kalau UMKM lebih rendah, maksudnya secara country atau secara perusahaan negara, ya penghasilannya orang-orangnya ya nanti akan lebih rendah. Kalau PMI manufaktur turun, nanti juga serapan tenaga kerja takutnya juga turun. Karena orderannya turun, ya berarti dia ngurangin tenaga kerja. Kalau ngurangin tenaga kerja, kurang juga UMKM-nya dibeli. Karena duitnya dari UMKM itu ambilnya dari yang company-company yang sudah besar. Jadi seolah-olah adalah kelas atas transfernya uang ke kelas menengah. Kelas menengah transfer uangnya ke kelas bawah. Nah, manufaktur ini sebenarnya kelas menengah itu. Sama menengah atas. Yang kerja di UMKM yang bukan manufaktur, yang banyak labor istilahnya padat karya, itu adalah bisa ke kelas menengah bawah gitu. Nah, transfer uangnya tuh harus istilahnya apa ya? Terus menerus gitu ya, berjenjang. Apalagi orang-orang yang tidak tertangkap bank, tidak bankable. Mau ngajuin kredit ke bank susah. Karena apa? Tidak punya pendapatan tetap. Alias kerjanya misalnya di UMKM. Jualan kopi keliling, jualan itu sebenarnya gede penghasilannya, tapi nggak bankable. Kalau laris ya, kopi keliling itu, mie ayam keliling itu kalau di manufaktur kayak di tempat saya ya, di area Bekasi Cikarang, lumayan penghasilannya. Bahkan kadang-kadang gajiannya itu lebih gede daripada orang pabrik. Taruh misalnya orang pabrik UMR 5 juta gitu, gajian misalnya 5 juta. Itu yang jualan mie ayam di depan itu, kalau satu hari itu ketemu misalnya 120 porsi atau 200 porsi, udah kipas-kipas itu bisa 15-20 juta satu bulan dia. Cuma ya itu tadi, riskan sekali ya, tidak ada kepastian di situ. Makanya bank atau bank itu tidak mau yang sesuatu yang nggak pasti. Jadi pintarnya bank kan begitu. Kita diminta untuk nyicil, ya kan? Kita berhutang diminta untuk nyicil, cicilannya pasti tapi penghasilannya nggak pasti. Bank aja nggak mau, kenapa kita mau maksa kan gitu ya? Maksudnya kita yang mau berhutang. Makanya kalau memungkinkan sebisa mungkin hindari sebenarnya yang beban-beban seperti itu. Beban hutang itu kalau bisa sebisa mungkin hindari. Kalau nggak bisa ya gimana lagi? Itu sih. Ya moga-moga hari ini bermanfaat. Sorry kalau ngelantur kemana-mana. Cuma ini keresahan aja. Karena udah 3 bulan itu nggak sesuatu yang nggak baik, nggak bagus ya. Nggak bagus tuh 3 bulan. Harus ada sesuatu. Saya nggak tahu simpulnya ada di mana. Tapi yang jelas kita sebagai rakyat akan mendukung ya. Bagaimana kerja pemerintah mendukung pemberantasan korupsi. Korupsi itu juga termasuk sesuatu yang membuat yang kayak gini-gini nih. Karena mengakar, merusak ke semua hal ini. Itu aja dari saya. Moga bermanfaat. Tadi nggak salam, kita tutup dengan salam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.